2 170 dari kelas 2E. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 6 materi yang dibahas pada mata kuliah Profesi Kependidikan. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan langsung masuk ke pembahasan. Materi yang pertama yaitu tentang kompetensi guru, yang merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Ada 4 jenis kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang merupakan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi hasil belajar, serta pemahaman peserta didik dalam mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang arif, bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yang merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, dengan tenaga kependidikan, dengan wali murid, serta dengan anggota masyarakat. Yang keempat yaitu kompetensi profesional, yang merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara menyeluruh dan mendalam. Selain itu, terdapat aspek-aspek kompetensi guru. Yang pertama ada aspek pengetahuan, yang kedua ada aspek pemahaman, yang ketiga ada aspek kemahiran, yang keempat ada aspek nilai, yang kelima ada aspek sikap, dan yang keenam ada aspek minat. Selain harus memiliki kompetensi, seorang guru juga harus memiliki keterampilan dasar mengajar. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang diberikan oleh guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menimbulkan adanya respon dari peserta didik. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan kemampuan guru dalam memberikan informasi secara lisan yang terorganisasikan secara sistematis. Yang ketiga yaitu keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan berbagai macam kemampuan dalam mengajar yang dapat menimbulkan rangsangan kepada peserta didik sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan menarik. Yang keempat yaitu keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan merupakan tindakan atau respon yang diberikan terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong adanya peningkatan dari tingkah laku tersebut di saat yang lain. Yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan kemampuan guru dalam menyiapkan mental peserta didik dan mendorong adanya minat atau perhatian dari peserta didik. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah kemampuan guru dalam mengakhiri kegiatan inti dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil merupakan keterampilan guru dalam memberikan pelayanan atau kemampuan guru dalam melayani peserta didik yang belajar dalam suatu kelompok dengan jumlah anggota 3-5 orang atau maksimal 8 orang. Sedangkan keterampilan mengajar perseorangan merupakan kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan setiap individu peserta didik. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana kelas yang optimal. Yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan suatu kegiatan belajar yang dilakukan secara berkelompok untuk memecahkan suatu masalah atau suatu konsep, prinsip atau kelompok tertentu. Adapun kompetensi guru dan keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan ketika guru hendak melakukan sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar pendidik atau kelayakan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Adapun syarat-syarat dari sertifikasi guru ada 2. Yang pertama yaitu persyaratan akademik yang berfokus pada pendidikan akhir dari seorang guru, sehingga ada
syarat pendidikan minimal dari seorang guru dan dibuktikan dengan kepemilikan ijazah resmi. Yang kedua yaitu persyaratan non-akademik yang merupakan persyaratan di luar latar belakang pendidikan. Misalnya seperti batas usia maksimal guru yang melakukan ujian sertifikasi yaitu 56 tahun. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari sertifikasi guru. Jenis-jenis sertifikasi guru ada 3. Yang pertama yaitu pola PSPL. Pola PSPL atau pemberian sertifikasi pendidik secara langsung merupakan pola sertifikasi yang dimulai dengan pemeriksaan berkas, kemudian melakukan uji kompetensi dan pengumuman hasil uji kompetensi tersebut. Yang kedua yaitu pola PF. Pola PF atau pola portofolio merupakan suatu bentuk penilaian terhadap portofolio yang dimiliki oleh seorang guru yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pola PLPG. Pola PLPG atau pola pendidikan dan latihan profesi guru merupakan suatu pelatihan yang diselenggarakan oleh Royal LPTK untuk memfasilitasi pemenuhan standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Selanjutnya, adapun manfaat dari sertifikasi guru ada 3. Yang pertama yaitu sebagai penjamin mutu, yang kedua sebagai pengawasan mutu, yang ketiga sebagai perlindungan. Adapun kompetensi profesional guru dapat dikembangkan melalui organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru merupakan suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan mendidik dan mengarahkan yang dikembangkan melalui latihan dan pendidikan yang dilakukan relatif cukup lama serta dilakukan dalam suatu lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari organisasi profesi guru yang pertama yaitu untuk meningkatkan atau mengembangkan karir anggota, yang kedua untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anggota, yang ketiga untuk meningkatkan atau mengembangkan kewibawaan anggota, yang keempat untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota, dan yang terakhir untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Selanjutnya yaitu fungsi dari organisasi profesi guru ada 3. Yang pertama yaitu sebagai tempat anggota mempelajari perilaku profesional, yang kedua sebagai perluasan lembaga pendidikan tinggi, dan yang terakhir sebagai tempat mengembangkan kompetensi profesional. Adapun jenis-jenis organisasi profesi guru di Indonesia yaitu PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, yang kedua IGI atau Ikatan Guru Indonesia, yang ketiga yaitu ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, dan lain sebagainya. Selain melalui organisasi profesi guru, kemampuan atau keterampilan seorang guru dapat ditingkatkan melalui supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pengawasan atau pelayanan yang diberikan oleh pemimpin kepada guru-guru agar guru atau personel semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pendidikan secara khusus agar guru mampu meningkatkan kualitas belajar dan mengajar. Adapun tujuan dari supervisi pendidikan yaitu untuk membantu guru dalam meningkatkan kualitas belajar dan mengajar. Yang kedua untuk membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa belajar dan mengajar. Yang ketiga untuk membantu guru dalam mengembangkan staf sekolah. Adapun sasaran dari supervisi pendidikan yang pertama yaitu sasaran akademik yang menitik beratkan pada hal-hal yang terjadi di lingkungan sekolah pada saat siswa melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu sasaran administrasi yang berkaitan dengan aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu sasaran lembaga. Sasaran lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah secara keseluruhan. Adapun prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan yang pertama yaitu prinsip praktis yang merupakan kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman praktis dalam pelaksanaan supervisi. Yang kedua yaitu prinsip fundamental yang memandang supervisi sebagai bagian dari keseluruhan proses pendidikan yang tidak terlepas dari kaidah atau dasar-dasar pendidikan nasional. Adapun teknik-teknik supervisi yang pertama yaitu teknik individual. Teknik individual merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh supervisor kepada tiap-tiap guru
belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok merupakan teknik supervisi yang dilakukan oleh supervisor dengan pembinaan secara bersama-sama kepada guru dalam suatu kelompok dengan sejumlah anggota. Materi selanjutnya yaitu tentang kualifikasi dan pembinaan guru. Kualifikasi dan pembinaan guru ini erat kaitannya dengan kompetensi guru, keterampilan dasar mengajar, sertifikasi guru, organisasi profesi guru, serta supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu kualifikasi guru. Kualifikasi merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu atau dalam menduduki jabatan tertentu. Kualifikasi guru sangat diperlukan ketika mencapai tujuan pendidikan. Adapun kualifikasi yang harus diperlukan oleh seorang guru, yang pertama kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah resmi atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu kualifikasi kegiatan belajar mengajar, yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam mengajar. Yang ketiga yaitu kualifikasi kompetensi, yang merupakan perpaduan dari kemampuan individu, pengetahuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang menyeluruh membentuk suatu kompetensi standar profesi guru. Yang keempat yaitu sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional. Yang terakhir yaitu sehat jasmani dan rohani. Kebugaran jasmani merupakan kualitas seseorang dalam melakukan aktivitas dalam pekerjaannya secara optimal. Yang kedua yaitu tentang pembinaan guru. Pembinaan guru merupakan segala bantuan dan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada guru agar menjadi pendidik yang profesional. Pembinaan guru sangat diperlukan karena guru merupakan seseorang yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Ada dua hal yang dibahas pada pembinaan guru ini. Yang pertama yaitu tentang sistem pembinaan guru profesional. Sistem pembinaan guru profesional adalah pembinaan guru yang merupakan pemberian bantuan kepada seorang guru untuk mencapai keprofesionalannya yang memiliki suatu sistem dalam pelaksanaannya. Sistem ini dapat berupa atau dapat melalui organisasi profesi guru serta sertifikasi guru. Yang kedua yaitu tentang strategi pembinaan guru. Strategi pembinaan guru dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu pembinaan guru sebagai suatu sistem. Yang kedua pembinaan guru melalui supervisi. Yang ketiga pengembangan guru melalui pelatihan. Dan yang terakhir pembinaan guru melalui pendidikan lanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.